Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdi Wijaya Munte, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, nomor induk mahasiswa F4351221026. Pada pagi hari ini akan melaksanakan PPL yang pertama di SMP Panca Setia II Sintang. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat pagi. Pagi. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Oke, silakan masuk anak-anak. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Semuanya sehat? Sehat. Oke, baiklah. Silakan ketua kelas. Bangun berbangsa. Oke, selamat pagi. Silakan duduk anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita minta tuntunan Tuhan supaya kita dapat diberi kesehatan, diberi sukacita untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa sebelum belajar. Silakan Rowli. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa di rumah. Bernama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Yesus, sekarang kami akan belajar berarti guru-guru kami yang mengajar kami berkesabaran untuk mendampingi kami. Berarti juga kami dari awal hingga akhir Tuhan hanya juga kami dan menamamu kami berdoa dan kita juga ya amin. Bernama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Terima kasih Rowli untuk pimpinan doa kita pada pagi hari ini. Baiklah. Masih semangat ya? Oke, Pak Munte mau lihat dulu. Tuh Dio, kenapa bajunya Dio? Tuh, dirapikan dulu nak. Oke, dirapikan dulu. Nah, keluar lagi bajunya. Ya, silakan bajunya dimasukkan dulu ke dalam. Itu Ludwig. Oke, Ringo. Nah, Pak Munte tidak suka ya kalau melihat kondisi
baju kalian masih acak-acakan. Tidak enak atau tidak elok dilihat. Oke, sudah Dio, Ludwig? Semuanya sudah rapi? Sudah? Oke, baiklah. Sebelum Pak Munte cek kehadiran kalian, kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Saya minta untuk Ara, pimpin kita, dan yang lain silahkan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih Ara sudah pimpin kita dalam menyanyikan lagu nasional pada pagi hari ini. Baiklah, Pak Munte akan absen kalian atau cek kehadiran kalian. Jadi nama yang Pak Munte sebut, silahkan untuk mengatakan hadir. Alvin, Hadir. Brian, Dio, Hadir, Pak. Fabiano, Hadir, Pak. Fania, Hadir, Pak. Grace, Hadir, Pak. Hara, Hadir, Pak. Ludwig, Hadir, Pak. Matthew, Hadir, Pak. Mora, Nick, Hadir, Pak. Nicole, Hadir, Pak. Natalia, Hadir, Pak. Quenzi, Hadir, Pak. Kyorin, Ringo, Hadir, Pak. Rowley, Sandina, Sherlyn, Steven, Stevin, Hadir, Pak. Tiar, Winnie, dan Iezenbong. Oke, puji Tuhan semuanya sudah hadir. Nah, Pak Munte mau uji konsentrasi kalian, boleh? Iya, kita sebentar ice breaking ataupun pendinginan untuk menguji konsentrasi kalian pada pembelajaran pagi hari ini. Silakan bangkit berdiri. Apa ya kira-kira ice breakingnya? Yaitu, iya benar, enggak tahu Pak Munte. Karena kan belum dikasih tahu. Ice breaking atau pendinginan pada pembelajaran pagi ini yaitu kalian harus memperhatikan clue dari Pak Munte, yaitu pagi, siang, malam. Kalau Pak Munte mengatakan pagi, kalian harus bertepuk tangan 1 kali. Kalau siang 2 kali, dan kalau malam kalian bertepuk tangan 3 kali. Boleh Pak Munte coba? Boleh. Oke, barisan ini dulu deh. Ya. Pak Munte katakan malam. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, sudah kompak. Pak Munte mau uji atau coba barisan sebelah kanan Pak Munte. Pak Munte katakan pagi, siang, pagi. Oke, masih ada yang belum kompak. Pak Munte ulang ya. Malam, pagi, siang, pagi. Oke, kita bersama-sama harus konsentrasi. Dengar clue dari Pak Munte. Malam, pagi, siang, pagi, malam, pagi, siang. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita.
Oke, dari 24 jumlah kalian di dalam kelas ini, ada 1 orang saja yang kurang konsentrasi. Ya, terlihat dari tepuk tangan yang tidak kompak. Tapi tidak apa-apa, mungkin ketinggalan. Atau karena bingung, apakah harus tepuk tangan 1 kali atau 2 kali. Baiklah anak-anak, Pak Munte mau tanya lagi deh. Ini selalu akan Pak Munte lakukan di awal pembelajaran. Ada tidak yang belajar tadi malam? Angkat tangan. Ada yang belajar tadi malam? Wah, semuanya belajar? Yakin? Oke, turunkan tangannya. Kalau memang kalian benar-benar belajar, Pak Munte sedikit geli ya. Wih, rajin benar kelas ini belajar tadi malam. Tapi akan Pak Munte uji dari beberapa pertanyaan. Sudah siap pertanyaannya? Siap Bapak uji? Siap, oke. Pak Munte mau bertanya ke Winnie dulu deh. Winnie, apa yang sudah kamu pelajari tadi malam, nak? Pengertian dan jenis teks deskripsi. Keren. Winnie sudah belajar tentang pengertian dan jenis teks deskripsi. Karena sebelumnya Pak Munte juga sudah memberikan materi tersebut. Nah, Pak Munte mau tanya lagi nih. Ke siapa ya? Ada yang sudah dak-dikduk. Oke. Bigel. Kamu kan belajar, nak? Oke. Boleh Pak Munte uji? Kamu sebutkan jenis-jenis teks deskripsi. Deskripsi ada 3. Yang pertama spasial, orang, yang ketiga waktu. Oke. Jenis-jenis teks deskripsi yang pertama adalah spasial atau tempat. Yang kedua orang, yang ketiga waktu. Wah, keren. Semua kalian bisa jawab. Berarti Pak Munte ajukan jempol 2 untuk kalian. Oke, kita tepuk tangan untuk semangat hari ini. Apa hubungannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yaitu kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana cara ataupun menjelaskan isi atau mendeskripsikan isi dari sebuah teks deskripsi. Boleh kita perhatikan gambar berikut? Ada yang mengenal gambar ini? Oke, silakan Dio. Gambar itu adalah rumah betang side panjang. Rumah betang and side panjang. Kira-kira ada yang tahu di mana lokasinya? Iya, silakan Stevin. Di Kelang. Apakah ada yang pernah main-main ke lokasi ini? Tidak. Nah, sekali-sekali boleh ajak orang tuanya untuk bermain-main ke objek wisata yang dikatakan oleh teman kalian, yaitu rumah betang and side panjang. Ya, benar. Letaknya berada di Bukit Kelang. Kita perhatikan, adapun kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, baik itu tentang objek sekolah, tempat, bisa tempat wisata dan bersejarah, atau suasana pentas seni di daerah kita, baik itu didengar dan dibaca. Kemudian menentukan isi teks deskripsi objek, bisa tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada pembelajaran teks deskripsi pada hari ini yaitu 71. Sebenarnya KKM kita 73. Namun di dalam teks deskripsi ada 4 kompetensi dasar, dan 4 kompetensi dasar ini memiliki KKM tersendiri. Kemudian dikalkulasi dan digabung, diolah,
KKM kita menjadi 73. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik dapat menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Kemudian, peserta didik dapat menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Kemudian, peserta didik dapat menjawab pertanyaan isi teks deskripsi dengan benar. Nah, sebelum Pak Munte masuk ke dalam pembelajaran kita atau penjelasan materi, Pak Munte akan membagi kelompok. Boleh? Boleh Pak Munte bagi kelompoknya. Yang pertama, kelompok strawberry terdiri dari Rowley, Hara, Yesen, dan Nicole. Kelompok semangka, Grace, Alvin, Ludwig, dan Winnie. Kelompok belimbing, Steven, Brian, Ringo, dan Mora. Kelompok serikaya, ada Natalia, Sherin, Dio, dan Tiara. Kemudian kelompok pepaya ada Matthew, Nick, Sandina, dan Steven. Dan yang terakhir kelompok rambutan, Kiorin atau Bigel, Fabiano, Vania, dan Quincy. Kalau ada yang bertanya, Pak Munte itu untuk apa ya kelompoknya? Nanti pada pemberian tugas, Pak Munte akan bagi LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti akan Pak Munte bagikan, atau nanti Pak Munte menyuruh ataupun menugaskan salah satu teman kalian untuk membagikan ke setiap kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan tugas tersebut kurang lebih 10-20 menit. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke materi yang sebenarnya. Apakah ada yang mengenal objek wisata tersebut? Iya, silakan Stevin. Itu adalah Bukit Kelam yang terletak di Kabupaten Sintang. Oke, Bukit Kelam yang terdapat di Kabupaten Sintang. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Kira-kira apa yang disajikan pada gambar? Objek wisata? Benar? Objek wisata. Iya, kalau kita lihat, kalau sudah tampak sebuah bukit, sudah pasti itu adalah pemandangan ataupun objek wisata. Sudah pernah ke sini? Sudah. Sudah berapa kali? Sudah. Ada yang sampai 5 kali, ada yang sudah sering atau hanya numpang lewat. Iya. Kalau kita mau ke daerah lain pasti melewati Bukit Kelam. Tetapi kalian bolehlah sekali-sekali bermain ke Bukit Kelam. Karena disajikan di sana selain objek wisata pemandangan yang indah, akan disajikan tempat ibadah yang begitu menarik. Salah satunya adalah tempat doa Bunda Maria. Kita boleh bermain-main sekali-sekali di sana. Dan kalau tidak salah, bulan 10 kegiatan rohani kita pada bulan Maria, pelaksanaannya kegiatan tersebut akan kita kunjungi Bukit Kelam ataupun wisata rohani Bukit Kelam. Ada yang mau ikut? Semua ikut? Iya. Kalau jalan-jalan mau ya? Oke. Iya, silakan. Alvin dibaca. Bukit Kelam yang biasa disebut Gunung Kelam adalah gunung yang berada di Kalimantan Barat. Gunung Kelam membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 1002 mpi, merupakan monolit
sebongkah batu raksasa. Gunung ini terletak 20 km dari kota Sintang dan sekitar 395 km dari Pontianak. Ibu kota Kalimantan Barat, gunung ini menjadi tempat yang spesial, merupakan tempat hidupnya tanaman endemik kantong semak dari spesies Nepenthes epiatis. Jika dilihat sekilas gunung Kelam mirip dengan air rocks di Australia, dikarenakan sama-sama dikategorikan sebagai batu menoid. Iya, oke. Nah, di sini sudah dijelaskan sedikit mengenai Bukit Kelam ya, anak-anak. Kira-kira ada yang tahu tidak MDPL itu apa? Belum pernah dengar? MDPL itu maksudnya 1002 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau ada yang bertanya, apa ya MDPL, Stephen? Kamu tinggal menjawab meter di atas permukaan laut. Baik, di sini sudah cukup jelas ya, anak-anak. Disampaikan dengan rinci ya, bagaimana Bukit Kelam itu dan bagaimana proses perjalanan dari Sintang ke Bukit Kelam, bahkan dari Pontianak ke Bukit Kelam sudah disebutkan berapa kilometer jaraknya. Bahkan dikatakan bahwa ada satu tanaman unik yang bisa hidup di Bukit Kelam, yaitu kantong semar. Dan bahkan dikatakan bahwa Gunung Kelam ini termasuk bukit yang paling tinggi, bahkan mengalahkan bukit yang terdapat di Australia, yaitu Ayers Rock. Luar biasa ya Kelam ini, luar biasa. Apakah kita bangga sebagai orang Sintang punya objek wisata Bukit Kelam? Bangga, sudah pasti. Kita lihat kembali. Iya, silakan baca Lodwig. Bukit Kelam jauh lebih tinggi dan besar dibandingkan daripada Ayers Rock. Bukit Kelam sendiri memiliki ketinggian 1002 mdpl dibandingkan dengan Ayers Rock yang memiliki tinggi 862 mdpl. Kawasan Bukit Kelam terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Gunung ini berjarak sekitar 23 km dari pusat Kabupaten Sintang. Ini bisa ditempuh dengan sekitar 20 sampai 40 menit hingga ke kaki gunung. Akses jalan menuju kaki bukit ini terbilang sangat baik dengan dilapisi aspal. Namun jalanan yang naik turun seperti melewati bukit membuat pengendara harus berhati-hati untuk pendakian. Mencapai puncak dibutuhkan waktu 4 sampai 5 jam untuk naik puncak. Iya. Ada sungai yang mengapit ya anak-anak, yaitu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Pernah baca enggak ya legenda Bukit Kelam? Pernah. Dikatakan di situ bahwa bahwa Bukit Kelam diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Legendanya nanti kita bisa baca pada cerita fantasi di pertemuan berikutnya. Nanti kita kaitkan Bukit Kelam ini dengan pembelajaran setelah ini. Kemudian dikatakan bahwa Bukit Kelam ini, tadi ya Pak Munte sudah sebutkan, lebih tinggi dari Ayers Rock, yaitu bukit yang terdapat di Australia. Luar biasa. Ada pertanyaan dari gambar berikut? Tidak ada? Oke, baik. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke pengertian teks deskripsi. Pak Munte, tolong dong satu orang bacakan untuk kita semua. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek berdasarkan penglihatan, pendengaran, perasaan, dan penciuman, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar,
mencium dan merasakan apa yang dilukiskan sesuai dengan gambaran penulis. Iya, tepat sekali. Jadi Pak Munte boleh simpulkan bahwa teks deskripsi ini adalah gambaran ataupun penjelasan dari sebuah peristiwa atau objek. Tadi kan Pak Munte sudah cukup menjelaskan, bahkan sangat jelas, objek rumah betang, kemudian objek Bukit Kelam. Kira-kira ada yang mau bertanya kah? Iya, silakan Matthew. Saya mau bertanya, apakah hewan dan tumbuhan bisa dijadikan objek dalam teks deskripsi? Oke, coba diulang kembali nak pertanyaannya sedikit agak jelas. Saya mau bertanya, apakah hewan dan tumbuhan bisa dijadikan objek dalam teks deskripsi? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Karena selama ini kita taunya ada 3 jenis ya. Teks deskripsi, spasial atau tempat, orang, waktu. Kok tidak ada ya Pak Munte hewan dan tumbuhan? Apakah tidak boleh dideskripsikan? Boleh anak-anak. Tapi masuk ke ranah mana dia Pak Munte? Masuk ke jenis yang mana di antara ketiga ini? Kan tidak mungkin orang disamakan dengan hewan Pak Munte. Sekarang Pak Munte ambil positifnya aja anak-anak. Kemana ya tanaman dan hewan dikategorikan ke jenis teks deskripsi apa? Bisa kita masukkan ke jenis teks deskripsi orang. Kenapa? Orang kan termasuk makhluk hidup. Tanaman juga makhluk hidup. Hewan juga makhluk hidup. Tetapi kalian harus bisa menjelaskan dengan detail, dengan rinci ya, objek yang mau kita deskripsikan. Contoh, kita mau mendeskripsikan ayah atau ibu. Silahkan dijelaskan sedetail mungkin dari ciri-cirinya, dari warna kulitnya, dari kebiasaannya, dan lain-lain. Kemudian kalau kita mau mendeskripsikan hewan, silahkan juga. Karena antara hewan dan orang memiliki ciri yang berbeda. Kalau hewan memiliki 4 kaki, masa manusia sama punya 4 kaki? Nah, itu yang harus kita perhatikan ketika pada saat mau mendeskripsikan baik itu orang maupun hewan dan tumbuhan. Oke, baik Matthew, sudah cukup jelas nak? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut kembali. Ciri dan tujuan teks deskripsi. Nah, nih. Ciri-cirinya yang pertama, silakan Ringo dibaca nak. Menggambarkan suatu objek, melibatkan kesan indera, pembaca mengalami objek yang diamati, menjelaskan ciri objek. Oke, baik. Terima kasih Ringo. Saya tertarik ciri-ciri teks deskripsi ini dan ini harus kita jelaskan. Karena banyak yang belum paham. Pak Munte, melibatkan kesan indera itu seperti apa? Melibatkan kesan indera yaitu mengkaitkan, menghubungkan teks deskripsi dengan panca indera yang kita punya. Tujuannya apa? Supaya memberikan kesan lain. Seakan-akan atau seolah-olah pembaca itu merasakan apa yang kita sudah deskripsikan. Contoh tadi ya, Bukit Kelam. Kita lihat pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah berarti indera apa yang kita gunakan di situ? Indera mata. Begitu juga kalau kita mau berjalan, kemudian tiba-tiba sejuk sekali. Itu indera apa? Indera perasa atau kulit. Nah, anak-anak juga sudah tahu pastinya. Kemarin Pak Munte juga sudah jelaskan ini. Kemudian menggambarkan suatu objek yang Pak Munte sudah paparkan. Bisa orang, hewan, tumbuhan, kemudian tempat atau spasial, dan yang terakhir adalah waktu. Kemudian pembaca mengalami objek yang diamati. Ya ini.
kesan indera tadi. Seakan-akan pembacanya merasakan apa yang dideskripsikan. Kemudian yang terakhir menjelaskan cirinya. Kalau hewan silahkan warna kulitnya atau warna bulunya, kemudian makanan kesukaannya, ya berkaki 4, dia suka tidur di mana gitu. Itu harus dijelaskan anak-anak. Kemudian tujuan teks deskripsi ada 2. Ya, saya minta Natali dibaca, Nak. Menciptakan penghayatan melalui imajinasi. 2. Memberikan informasi mengenai objek. Iya, tepat sekali. Tujuan kita membuat teks deskripsi yang pertama menciptakan penghayatan. Kita diajak untuk menghayati apa yang kita deskripsikan. Contoh, tadi kucing. Ini objeknya misalnya. Kemudian kita jelaskan warna matanya atau bola matanya, kemudian warna bulunya, kesukaan atau makanan favorit kucing tersebut. Itu harus diciptakan. Nah, inilah melalui penghayatan imajinasi. Kemudian yang kedua, memberikan informasi. Apa sih maksudnya Pak Munte? Nah, maksudnya memberikan informasi ketika pada saat kita menjelaskan satu buah objek, ada pengetahuan di dalam. Ada informasi di dalamnya. Oh, ternyata di Bukit Kelam itu ada tempat khusus untuk menenun. Menenun apa? Kain tenun. Ada. Bahkan di situ ada juga tempat untuk kita berfoto-foto. Nah, itulah informasi yang kita dapatkan anak-anak. Seperti itu maksudnya. Ada pertanyaan dari ciri dan tujuan teks deskripsi? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Oke, kita lanjut. Jenis-jenis teks deskripsi. Ya, saya minta Grace Natali dibaca. Teks deskripsi spesial. Teks deskripsi spesial adalah teks yang melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Teks deskripsi orang. Teks deskripsi objek merupakan teks yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan menggunakan identitas hal atau orang tersebut. Teks deskripsi waktu. Teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan urutan waktu atau kejadian yang berhubungan. Oke, ada pertanyaan dari ketiga jenis-jenis teks deskripsi, silakan. Pak Munte kasih waktu beberapa detik, silakan apa yang kalian kurang pahami dari jenis-jenis teks deskripsi ditanyakan. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Atas, oke, silakan Steven. Pak, kalau misalnya ada teks deskripsi tentang suatu kejadian di tempat, itu teks deskripsi spasial atau waktu? Oke, baik. Karena ada hubungannya dengan kejadian ya. Benar, pertanyaan yang bagus, Stevin. Apakah bila kita mau menyajikan sebuah teks deskripsi yang di dalamnya ada urutan waktu kejadian, apakah itu termasuk spasial atau waktu? Nah, sekarang kita perhatikan kembali isinya, Nak. Ya. Kalau kita lihat dari pengertian, ya, baik itu deskripsi spasial dengan deskripsi waktu, ini sudah cukup jelas. Walaupun di dalamnya sama-sama menceritakan tentang suatu peristiwa, tetapi boleh kita lihat, oh ternyata spasial ini menjelaskan suatu tempat. Berarti ada objek tempat. Sedangkan kalau dia deskripsi waktu, di dalamnya hanya menjelaskan urutan waktu saja. Pak Munte kasih ya contoh teks deskripsi waktu. Pada jam 7 pagi, saya berangkat ke sekolah. Waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan ke sekolah adalah 15 menit. Dan selama perjalanan, saya bertemu dengan teman-teman. Baik yang menggunakan kendaraan maupun yang berjalan kaki. Setibanya di sekolah, pukul 7.15, saya menuju ruang kelas. Dan di saat itu juga, bel berbunyi. Pada pukul 7.20, ibu guru
masuk ke dalam kelas. Dan kami memulai proses pembelajaran dari pukul 7.20 sampai pukul 9. Pukul 9 kami istirahat yang pertama. Setelah istirahat pada pukul 9.20 kami memulai proses pembelajaran kembali. Dan seterusnya sampai kegiatan urutan waktu di sekolah itu berlangsung hingga berakhir. Sudah cukup jelas? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke. Dan yang terakhir anak-anak, inilah yang harus kita pelajari hari ini. Dan pada kegiatan ini, Pak Munte nanti akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yaitu bagaimana cara menyampaikan isi teks deskripsi yang telah didengar atau yang dibaca. Ada 5 caranya anak-anak. Yang pertama, mencari data. Yang kedua, menentukan subjek dan membuat judul. Yang ketiga, membuat kerangka yang akan dideskripsikan. Yang keempat, menata kalimat menjadi paragraf-paragraf sesuai struktur teks deskripsi. Dan yang terakhir atau yang kelima, memerinci objek atau suasana yang dideskripsikan. Pak Munte perlu jelaskan satu-satu? Perlu? Perlu? Oke, yang pertama, mencari data. Kalian mau mendeskripsikan objek kucing. Ini kucing. Ya. Supaya jelas. Contoh ya, kucing. Supaya jelas kita mau memerinci objek ini, harus ada data terlebih dahulu. Misalnya, yaitu kalau kita ingin menjelaskan salah satu ciri kucing di bagian lidah sedikit kasar ya, maka kita harus jelaskan apa fungsi lidah tersebut. Kita tidak bisa mengatakan bahwa lidah kucing yang kasar itu berfungsi untuk mengunyah makanan. Tidak. Tetapi kita cari dulu datanya. Apa fungsi lidah kasar yang ada pada kucing? Fungsinya apa anak-anak? Kalau kita kaitkan dengan informasi tadi, ya kan ada tujuannya kan? Tujuan teks deskripsi menyampaikan informasi supaya tidak salah. Jangan sampai orang berpikir, apa sih yang dideskripsikan? Kenapa sih tidak jelas? Setelah dicek di Google misalnya, fungsi lidah kasar pada kucing ternyata untuk membersihkan bulu-bulunya. Bukan untuk mengolah makanannya. Tidak, berarti kita sudah salah kasih data. Makanya kita harus mencari data yang relevan dulu. Paham? Yang kedua, menentukan subjek dan membuat judul. Nah, apa itu nak? Fungsi ekor kucing. Mungkin sama dengan hewan-hewan yang lain ya, yang punya ekor. Kalau saya cek sendiri untuk misalnya lembu, fungsinya adalah untuk menjaga supaya bagian tubuhnya tidak dihinggapi oleh lalat atau binatang pengerat atau serangga lainnya. Kucing mungkin seperti itu, untuk menjaga bulunya tetap bersih. Makanya kalau kita lihat, dia pasti akan menghibas-hibaskan ekornya. Nah, seperti itu ya nak ya. Ada lagi? Oke, sudah cukup jelas? Sudah? Oke. Terima kasih anak-anak. Pak Munte akan membagikan LKPD. Tadi kan Pak Munte sudah bagi ke kelompok. Nah, Pak Munte mau panggil nih kelompok strawberry mana? Silakan diambil. Ini nama kelompoknya ya. Letakkan di atas meja supaya Pak Munte tahu siapa saja anggota dari setiap kelompok tersebut. Rambutan. Ya, Bigel. Kemudian kelompok belimbing. Baik, Steffi. Kemudian pepaya.
berkaya. Wah, sepertinya mati lampu ya atau padam listrik ya. Puji Tuhan, untunglah penyampaian materi sudah cukup jelas. Semangka. Oke, silakan saya minta Ringo bagikan nak. Semoga cukup. Ya. Silakan dikerjakan dengan catatan kalian harus baca terlebih dahulu petunjuk kerjanya. Atau nanti Pak Munte sampaikan dulu petunjuk kerjanya ya. Oh iya, gabung kelompok nak. Silakan yuk gabung kelompoknya. Ya, diangkat. Kurang. Siapa yang kurang? Oh, kelebihan. Oke. Silakan. Iya, ini dulu lah ya. Oke. Itu dulu lah. Sudah? Belum dapat juga? Oke, sabar. Mudah-mudahan Pak Munte ada lebihnya. Semoga ada lebihnya ya. Iya, ada lebihnya ini. Ini walaupun yang udah ada ya. Walau sudah ada ya. Anggap belum dikerjakan aja. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Pak Munte kasih waktu 15 menit saja. Tidak lebih dari 15 menit. Silakan, nanti setelah selesai pengerjaan akan kita kumpul dan presentasikan. Silakan.
Oke, waktu 2 menit lagi. Untuk persentase, kita akan cabut undi. Nama kelompok siapa yang keluar, itu yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Untuk persentase pada LKPD hari ini, hanya 2 orang saja. Maksudnya 2 kelompok. Ya, oke, silakan. Nanti setelah presentasi baru dikumpul semua ya. Kita akan cabut undi dulu. Nama kelompok siapa yang keluar, yang pertama itu yang akan mempresentasikan terlebih dahulu. Bisa dilihat bersama-sama ya. Kelompok semangka. Silakan, nanti siapa yang menjadi juru bicara, sampaikan dengan jelas. Sapaan dulu. Selamat pagi Pak Munte dan kawan-kawan. Harus ada ya sapaannya, enak ya. Ulang, yuk. Selamat pagi Pak Bunte. Semuanya. Sekarang saya presentasikan tentang LKPD. Ayah panutan. Ayahku bernama Abu Bakar. Ayah berprofil Sugeng. Berumur sekitar 25 tahun. Mengikuti berubah. Ibunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku putih masak. Wajah ayah hitam, batak bulat, tangan yang kuat dan menanjung kaki yang besar. Matanya hitam, tajam dengan kulit tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Yang mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan melihatnya di wajahnya. Ayah hanya mengeleng sambil berkata, "Li, duduk," duduknya. Tidak seperti orang lain yang nodanya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa menggurui bagai air yang mengalir tenang. Tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Objek teks deskripsi bersifat diri dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Iya, B khusus. 2. Objek atau hal yang dideskripsikan dalam teks tersebut adalah D. Sosok ayahku. Sosok ayahku. Lanjut Alvin. Rincian teks ayah penekanku adalah A. Ciri fisik sifat sabar ayahku memberi teladan. Iya, lanjut. Hal yang menggambarkan objek dengan cara merincikan objek secara negatif atau mengikis kondisi
tujuan teks deskripsi. Lanjut. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal merupakan ciri C objek teks deskripsi. Iya, tepat. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil duluan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nanti dijadikan satu, nanti diserahkan ke Pak Munte untuk Bapak nilai ya. Kita lihat kelompok selanjutnya. Iya. Kelompok belimbing. Tentukan siapa juru bicaranya. Jangan lupa sapaan pagi dulu ya. Halo, selamat pagi semua. Kami dari kelompok belimbing sedang mempresentasikan jawaban yang kami sebut di soal ini. Nomor 6. Teks yang diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek menggambarkan secara konkret dan bersifat personal dan kategorisasi merupakan D. Isi teks deskripsi. Iya, benar. Lanjut. Ditinjau dari bentuknya teks deskripsi didapat menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi A terdiri sendiri. Iya, benar. 8. Pasang amat berbaur dengan hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh kalimat tersebut. C. Seakan dapat dirasakan. Seakan dapat dirasakan. Ini yang disebutkan tadi panca indera ya anak-anak. Lanjut 9. Benar, itu adalah termasuk kalimat majas. Yang terakhir, 10 ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa kecuali A menggunakan kata-kata. iya tepat sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok belimbing. Silakan duduk nak. Sekarang setiap perwakilan kelompok jadikan satu hasil pekerjaan kalian. Kemudian serahkan ke Pak Munte. Biar kita masuk ke evaluasi pembelajaran. Oke, terima kasih Winnie, Semangka, terima kasih Srikaya. Baik, terima kasih buat belimbing. Terima kasih pepaya. Terima kasih untuk kelompok rambutan dan kelompok strawberry. Sekarang kita akan masuk ke evaluasi pembelajaran. Pak Munte ada sedikit tugas, ya, yaitu membuat teks deskripsi bebas. Objeknya mau kalian ambil spasial atau tempat, orang, hewan, tumbuhan, dan waktu. Nanti hasil pekerjaan kalian tuliskan kembali di lembar LKPD kalian. Paham? Oke. Tuliskan di lembar jawaban yang sudah Pak Munte sediakan. Ya, nanti dikerjakan, dipindahkan kembali ya. Oke. Ya. Dipindahkan kembali ya. Ya.
Waktu saya kasih hanya 7 menit. Waktu tinggal 2 menit lagi. Minimal 2 paragraf ya anak-anak. Karena sesuai dengan struktur teks deskripsi, strukturnya hanya ada 2, identifikasi dan struktur deskripsi.
Apa itu, Nak? Kalau sudah diantarin sama mamanya. Oh, oke. Kalau bilangin tugas ya Kak? Pak Munte masukkan kelas kalian? Pak Munte masukkan di kelas kalian? Iya. Nah, itu nanti Ketiga, lanjut pilihan ganda udah nggak kita kenal? Enggak Kak. Bab dua. Belum kayaknya. Nah itu aja dulu ya. Oke. Yang kemarin masih ingat ya Pak, saya izin Pak. Isra, Isra. Oke besok. Besok kan? Heeh. Oke sip. Ini dibagi saya besok dikasih pulang pulang Pak. Iya. Itu kedengaran. sudah? Teksnya tulis Kenapa, Nak? judul teksnya, judul objeknya. Judul. Apa kira-kira judulnya? Taruh di sini. Kura-kura. Kura-kura. Jangan lupa menuliskan judul objeknya. Kan ada di situ Pak Munte, buatkan di bagian lembar jawaban judul objek. Sudah? Oke. Pak Munte tunggu 1 menit lagi. Silakan. Sudah selesai? Oke. Janganlah 5 menit, Nak. Oke, kalau sudah silakan dikumpul. Iya, ibuku. Oh iya, nama kelompoknya nih belum. Tadi judulnya kura-kura. Oke. Ibuku siapa? Bikin nama kelompoknya di atas. Oke, makasih ya, Nak. Oke, terima kasih. Semangka. Oke, terima kasih, Papaya. Oke, terima kasih. Berarti 2 kelompok lagi ya. Oke, terima kasih, Nak.
Oke, baik. Terima kasih. Ya baik, untuk evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah cukup baik. Kita kasih aplaus lah untuk kita semua. Dan untuk nilainya, pada pertemuan berikutnya akan Pak Munte bagikan hasil pekerjaan kalian. Kemudian, anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin Pak Munte sampaikan, yaitu mengenai teks deskripsi, baik berupa pengertian, ciri dan tujuan teks deskripsi, kemudian jenis-jenis teks deskripsi, dan yang terakhir, cara menyampaikan isi dari teks deskripsi yang dibaca ataupun yang didengar. Nah, Pak Munte mau tanya ini. Ya. Kira-kira apa yang didapatkan oleh Queen dari pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan Queen. Oke. Oke, terima kasih Queen. Queen mendapatkan banyak informasi, yaitu bagaimana cara membuat teks deskripsi yang baik dan benar. Nah, kemudian Ringo, apa yang kamu dapatkan nak dari pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, iya hampir sama dengan Queen ya. Akhirnya kalian bisa membuat satu buah teks deskripsi dengan mengangkat satu buah objek, baik itu objeknya bisa berupa tempat atau spasial, kemudian bisa berupa orang, tumbuhan, hewan, bahkan waktu. Oke, jadi itu walaupun tadi sedikit ada gangguan listrik yang padam, tapi puji Tuhan, pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan listrik juga bisa hidup kembali. Anak-anak, pada pembelajaran selanjutnya Pak Munte harapkan kita harus lebih aktif lagi. Ya, karena kita sudah selesai mempelajari teks deskripsi karena sudah 4 kali pertemuan. Ya. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas sedikit yaitu tentang cerita imajinasi. Suka kan dengan cerita imajinasi? Oke, kira-kira ada yang bisa menyebutkan satu contoh cerita imajinasi? Dongeng, Pak. Dongeng. Tadi ada kaitannya dengan Bukit Kelam. Legenda. Iya, ada hubungannya antara teks deskripsi dengan cerita imajinasi. Salah satunya adalah legenda. Legenda Bukit Kelam. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya anak-anak. Jadi Pak Munte harap pada pembelajaran pagi hari ini kalian mendapatkan banyak sekali pengetahuan, banyak sekali informasi yang berkaitan dengan teks deskripsi. Untuk pertemuan selanjutnya, Pak Munte harap kalian belajar dulu di rumah. Nanti Pak Munte biasanya kalau mau masuk pembelajaran akan tanya jawab terlebih dahulu. Boleh anak-anak? Boleh. Masih tetap semangat? Masih. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, jangan lupa kalian boleh membaca di rumah, bisa membaca buku, bisa lewat internet, kan kalian udah punya gawai kan, udah punya HP masing-masing. Kalian cari contoh-contoh teks deskripsi, apalagi yang berkaitan dengan tarian daerah di sekitar kamu, kemudian budaya dan lain sebagainya. Oke, bisa ya? Itu tugasnya bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dan kita tutup dengan doa. Silakan, Stephen tutup dengan doa. Teman-teman
kita akhiri pelajaran ini hari ini, marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberikan kami waktu untuk belajar, dan terima kasih sudah melindungi kami saat perjalanan pergi di sini. Hari ini kami akan menutup pelajaran. Tolonglah berkati kami. Amin. Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Nak Stevin. Ingat, ada 1 menit lagi waktu kalian untuk beristirahat. Ya, jadi setelah kalian nanti keluar dari kelas, silakan kalian istirahat, tidak apa-apa. Hanya 1 menit saja kan, nggak jadi masalah itu ya. Oke, silakan ketua kelas, siapkan. Berdiri beri salam. Oke, baiklah anak-anak, selamat pagi. Silakan beristirahat. Oke, berapa lama istirahatnya? 20 menit. Ya, silakan. Tinggal aja dulu istirahat. Nanti. Masih di video itu loh. Udah langsung keluar aja dulu. Masih di video itu kan keluar. Yang keluar langsung dah. Dah. Oke.